Siap pertahankan NKRI. Siap pertahankan NKRI. Nah, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, termasuk teritorialnya. Dari Sabang sampai Merauke ada 3 waktu, saudara. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Saking luasnya kita punya negeri, saudara. Itu dari Banda Aceh, kalau kita naik pesawat sampai ke ujung Irian sana, minimal 5 sampai 6 jam baru sampai, saudara. Saking luasnya ini republik, saudara. Musuh-musuh Islam gak suka. Mereka akan berupaya untuk menghancurkan Indonesia menjadi negara-negara kecil, saudara. Karena itu beberapa tahun yang lalu, saudara, almarhum Bapak Z.A. Maulani, mantan kepala Bakin, dulu namanya Bakin, sekarang namanya BIN, saudara. Di zaman Bapak Habibie, beliau mengumpulkan para habaib, para ulama sebelum beliau meninggal dunia. Apa beliau katakan? Para habaib, para kiai, saya titipkan Indonesia ini. Saya kepala Bakin, saya kumpulkan berbagai macam informasi. Ini kita dapat data yang lengkap, akurat, bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Negara Sumatera sendiri, negara Jawa sendiri, negara Kalimantan sendiri, negara Sulawesi sendiri, negara Irian sendiri. Ya, mereka sedang menuju untuk memecah belah kita, saudara. Maka itu saya sampaikan, saudara, kenapa sampai hari ini baik Amerika maupun Eropa tidak berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil? Jawabnya, saudara, karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Mereka diikat dengan akidah Islam, mereka diikat dengan tauhid, mereka diikat dengan iman yang sama, yang mereka punya prinsip apapun sukunya, apapun budayanya, dari Sabang sampai Merauke, selama kita beriman kepada Allah, kita adalah bersaudara. Akidah macam itulah yang sudah mengikat kita sehingga Indonesia sampai hari ini tidak bisa dipecah, sudah. Insya Allah, takbir. Kenapa, saudara? Orang Aceh, orang Batak, orang Lampung, orang Padang, saudara, orang Palembang, orang Jawa, Sunda, saudara, kenapa kita semua mau bersatu? Kita beda-beda suku, kita beda-beda bahasa, kita beda-beda tradisi. Kenapa kita mau bersatu di bawah NKRI? Sebab kita seiman, kita seagama, kita seakidah. Akidah kita yang sudah mempersatukan kita, saudara. Makanya kalau ditanya kenapa NKRI ini bersatu, apa gerangannya mempersatukan NKRI? Jawabnya yang mempersatukan NKRI adalah Islam, saudara. Kalau Islam sudah hancur di republik ini, saudara, maka tidak ada lagi yang mengikat kita. Besok Islam Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Apa sih yang dibanggakan Indonesia, saudara? Anda tahu Uni Soviet itu negara besar, bala tentaranya besar, punya kapal selam, punya senjata nuklir. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara. Dipecah-pecah, dihancurkan dengan strategi politik sampai menjadi negara-negara kecil, saudara. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Kazakhstan, saudara, ada Turkistan dan lain sebagainya. Dipecah. Begitu juga Yugoslavia, saudara, negara Eropa Timur terkuat, saudara. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara, dihancurkan sehingga menjadi negara-negara Balkan yang kecil, saudara. Negara Albania, negara Serbia, negara yaitu Bosnia Herzegovina, saudara, dihancurkan. Yang ingin saya sampaikan adalah Uni Soviet dan Yugoslavia kalau bicara senjata lebih kuat dari Indonesia, bicara tentara lebih kuat dari Indonesia, bicara ekonomi lebih kuat dari Indonesia, bicara dari jumlah tentara lebih kuat dari Indonesia. Kalau mereka bisa dihancurkan oleh Amerika dan Eropa, apalagi Indonesia, saudara, kalau hanya mengandalkan senjata dan ekonomi, saudara. Tapi kenapa kita masih belum pecah sampai sekarang? Kekuatan kita bukan di senjata, bukan di ekonomi. Kekuatan kita adalah di Islam, di iman, di akidah. Maka itu wajib kita jaga akidah kita kalau kita ingin mempertahankan NKRI. Insya kalau ngandelin senjata, maaf, ini kita punya pesawat terbang belinya dari Amerika, betul, betul.
Onderdilnya dari Amerika, betul. Instrukturnya dari Amerika, betul. Mekaniknya dari Amerika, betul. Jadi kalau pesawat terbang kita mau perang lawan Amerika, apa kata Panglima Perang Amerika? Jangan ditembak, ntar juga jatuh sendiri. Loh kok bisa begitu? Karena mereka tahu, saudara. Kita punya pesawat, umurnya berapa dia tahu, saudara. Oh ini umurnya udah kendor, oh ini udah karatan, oh ini belum dibetulin udah 6 tahun, dia minta juga nyusruk sendiri. Nah faktanya begitu, tiap latihan paling nyusruk tuh pesawat, saudara. Saya bukan menghina kekuatan militer kita, tapi bukan itu kekuatan kita yang sebenarnya, saudara. Bukan diketawakan kita mau pakai pesawat tempur melawan Amerika, saudara, dan Eropa. Ditertawakan kita mau pakai amunisi orang buatan mereka. Tapi kekuatan kita adalah iman dan Islam, tauhid dan akidah. Itu yang membuat kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, kita tetap bertahan. Dan Belanda 350 tahun menjajah kita, tidak berhasil untuk mengkristenkan Indonesia. Tidak, saudara. 350 tahun nggak berhasil, saudara. Enggak. Belanda angkat kaki dari Indonesia di tahun 1945, walaupun 48 coba kembali, saudara. Saat itu 90% bangsa Indonesia tetap memeluk agama Islam, saudara. Alhamdulillah. Nah makanya saya mau tanya semua sebelum saya akhiri, siap pertahankan NKRI? Siap pertahankan NKRI? Nah kalau mau jaga NKRI, saya mau tanya saudara, dengan politik, ekonomi atau akidah? Dengan senjata, tentara atau akidah? Siap jaga akidah, siap pelihara akidah, siap bersatu dalam akidah. Takbir, sallu ala nabi. Nah itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Selanjutnya Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas, yaitu akan menyempurnakan apa yang telah kita sampaikan untuk lebih memberikan semangat kepada kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Jadi umat Islam gak boleh ribut satu sama lainnya, saudara. Kalau beda-beda soal khilafiyah udah gak usah ribut. Kita bersatu. Ini musuh-musuh mau hancurkan kita. Musuh-musuh kita mau, saudara, pecah kita punya negara, saudara. Tapi insya Allah dengan iman, Islam, dan kebersamaan persatuan kita, negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap jaya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Insya Allah nanti malam kita masih bisa bertemu, yaitu di Batam Center. Ada tablik akbar di sana nanti ba'da Isya. Insya Allah kita akan bertemu juga dengan Habib Hussein dan saya, dan mudah-mudahan acara وقل لي مين النبي غالي الله